Halo cuy. Jumpa lagi bersama saya di Kelurahan Jembatan Besi. Kita mau lihat ada apa aja di sekitar sini. Come on cuy. Halo cuy, Jakarta tempo dulu. Inilah asal nama Jembatan Besi oleh Nurdin Abdullah, bisnis.com, Jakarta. Jembatan Besi adalah nama sebuah tempat di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Semula penduduk asli daerah itu mayoritas orang Betawi, tetapi seiring dengan perkembangan kota Jakarta, bermukimlah suku-suku lain seperti Jawa, Madura, dan etnis Tionghoa. Mengapa daerah itu diberikan nama Jembatan Besi? Zainuddin HM memberikan jawaban dalam buku karya berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu setebal 377 halaman yang diterbitkan Ufuk Press pada Oktober 2012. Dalam sejarah kota Batavia, terutama di Kecamatan Tambora, pernah ada 5 jembatan utama yang menghubungkan kampung satu dengan kampung lainnya. Maklum, dahulu kawasan tersebut berupa rawa-rawa dan persawahan yang masing-masing dihubungkan dengan jembatan dan semuanya terbuat dari besi. Jembatannya kokoh dan tahan puluhan tahun lamanya, sehingga konon masyarakat pada masa itu mengagumi jembatan yang notabene buatan Belanda. Mereka biasa melewati jembatan tersebut hingga kemudian populer daerah itu disebut Jembatan Besi. Hingga sekarang pun kawasan itu tetap bernama Jembatan Besi. Begitu aja cuy. Kantor Lurah Jembatan Besi. Yuk kita lihat-lihat ada apa aja di sekitar sini, cuy. Halo cuy, Jembatan Besi Kampung, Ensiklopedia Jakarta Tourism. Jembatan Besi merupakan sebuah nama tempat di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Dalam sejarah kota Batavia, terutama di Kecamatan Tambora, pernah ada 5 jembatan utama yang menghubungkan kampung satu dengan kampung yang lainnya. Dahulu kawasan tersebut berupa rawa-rawa dan persawahan yang masing-masing dihubungkan dengan jembatan, dan semuanya terbuat dari besi. Jembatannya kokoh dan tahan puluhan tahun lamanya, sehingga masyarakat pada masa itu mengagumi jembatan yang merupakan buatan Belanda. Mereka biasa melewati jembatan tersebut hingga kemudian populer daerah itu disebut Jembatan Besi. Hingga sekarang pun kawasan itu tetap bernama Jembatan Besi.
Jembatan Besi dianggap sebagai kawasan terpadat se-Asia Tenggara. Di kawasan ini terdapat sebuah gang yang padat penduduknya, yakni bernama Gang Venus. Gang Venus berada di RW 03, Kelurahan Jembatan Besi. Lebar gang hanya sekitar 1 hingga 1,5 meter saja. Suasana gelap menyergap karena di beberapa ruas Gang Venus tertutup oleh hunian warga yang terbuat dari bahan kayu semi permanen. Udara terasa pengap di lokasi tersebut karena minim sirkulasi udara. Bahkan sejumlah ibu rumah tangga memasak dan mencuci di gang sempit di antara rumah-rumah mereka. Pengendara motor pun sulit bergerak di gang sempit itu. Pada tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta memberikan data bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Tambora memberikan kontribusi paling tinggi terhadap jumlah penduduk di Jakarta. Di tanah seluas 511 hektar, Kecamatan Tambora dihuni 269.718 penduduk. Saking padatnya, di setiap 2,5 meter akan dijumpai 1 orang. Begitu aja cuy. Halo cuy. Lokasi yang penuh kegelapan di Jakarta Barat itu bernama Gang Venus. Artikel .rumah123.com oleh Raihan Apriyatama. Gang Venus merupakan salah satu lokasi yang sangat melegenda di Jakarta Barat. Simak beberapa fakta menarik yang menurut kamu tahu selengkapnya. Banyak orang yang mungkin tak familiar dengan Gang Venus. Berada di tengah kota, namun masyarakat yang menghuninya bak tinggal dalam sebuah gua gelap. Sulit untuk penghuni Gang Venus mendapatkan sinar matahari yang layak setiap harinya. Lantas, seperti apa pemukiman di Gang Venus yang penuh kegelapan sepanjang hari? Simak pembahasannya bersama-sama. Fakta mengenai Gang Venus yang penuh kegelapan. Jakarta memang kaya akan misteri, mulai dari rumah mewah sampai rumah padat penduduk pun yang sangat lengkap, termasuk hunian di Gang Venus. Ada beberapa fakta unik mengenai Gang Venus yang tak pernah tersentuh oleh sinar matahari dengan deskripsi sebagai berikut. 1. Berlokasi di wilayah Jakarta Barat. Gang Venus berada di Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Untuk diketahui, wilayah Jembatan Besi dan Tambora merupakan salah satu daerah perkampungan yang cukup sempit, sehingga sulit untuk diakses oleh kendaraan sekalipun. Apapun jika kamu berkenan untuk mendatangi tempat ini, cara yang tepat adalah menaiki KRL komuter lain lalu berhenti di Stasiun Duri. Setelah tiba di Stasiun Duri, kamu pun cukup berjalan kaki antara 10 sampai 15 menit untuk tiba di Gang Venus. Untuk diketahui, wilayah Tambora merupakan salah satu lokasi rumah padat penduduk di Jakarta Raya. Dalam banyak kesempatan, lokasi ini juga menjadi salah satu langganan terjadinya kebakaran yang diakibatkan oleh hubungan pendek arus listrik. Adapun pemukiman ini terdiri dari 6.000 jiwa yang terdiri dari 1.800 kepala keluarga. Berdasarkan fakta tersebut, tempat ini mungkin sudah melebihi kapasitas, sekalipun harus direlokasi ke tempat yang lebih aman dan nyaman. 3. Banyak bangunan semi permanen. Layaknya sebuah pemukiman padat penduduk, umumnya bangunan rumah di Gang Venus dalam bentuk semi permanen. Bangunan semi permanen di gang ini pun menjulang dalam bentuk vertikal, sekalipun sampai 3 tingkat, sehingga faktor ini pun menjadi alasan sulitnya matahari masuk ke dalam rumah. 4. Mayoritas penghuni adalah pendatang. Meski dalam bentuk sebuah kampung, namun mayoritas penghuni dari Gang Venus justru adalah pendatang dari luar. Umumnya orang-orang yang bermukim di tempat ini mayoritas adalah perantau yang mengontrak, khususnya para pekerja yang berdomisili di Jakarta Barat dan Utara.
Adapun setiap bangunan vertikal di tempat ini memiliki kepemilikan berbeda-beda, sekalipun saling silang dengan kepala keluarga lainnya. Dengan kondisi yang sangat gelap sekalipun sulit memperoleh matahari, gang ini juga tidak pernah terkena air hujan. Meskipun demikian, air hujan tersebut dirasakan hanya dalam bentuk bunyi suara maupun titik-titik air yang menetes dari dinding apabila terjadi kebocoran. 6. Sulit untuk mencuci pakaian. Untuk mencuci maupun membersihkan pakaian, warga di tempat ini sedikit mengalami kesulitan karena faktor keterjangkauan sinar matahari. Adapun untuk mengatasi hal ini, pakaian yang dicuci pun hanya digantung pada atap jemuran supaya tertiup angin, sekalipun berharap untuk cepat kering paling tidak 2 hari. 7. Sinar matahari digantikan dengan sinar lampu. Untuk memenuhi pencahayaan dan sinar rumah tangga, mayoritas penghuni gang ini mengandalkan lampu untuk menyinari rumah setiap harinya. Sebab tanpa ada lampu, rumah-rumah di tempat ini pun pastinya akan gelap gulita, sehingga harus dinyalakan sepanjang hari. Tak jarang warga Gang Venus kerap menghemat daya listrik rumah tangga lainnya supaya tidak gelap. 8. Banyak kabel listrik yang menggantung dan berserakan. Selain tiang jemuran, kabel listrik di gang ini bisa dikatakan banyak sekali yang menggantung sekalipun berserakan, sehingga hal ini cukup sensitif. Pasalnya, lokasi padat penduduk di wilayah ini amat sangat rawan terhadap kebakaran, sehingga hal ini harus diperhatikan dengan baik dan matang untuk memberi rasa aman dan nyaman. Perlu diketahui, pada Mei 2020 silam, tempat ini mengalami kebakaran yang cukup serius. Bahkan 120 kepala keluarga pun mengalami kehilangan tempat tinggal. Begitu aja cuy.
Halo cuy, demikianlah perjalanan kita bersama Hento TV. Yo, saksikan terus, pantengin terus Hento TV di ulahan berikutnya cuy. Bye.